bagian depan sudah ada pengawasan juga dari pihak kepolisian dan sampai saat ini masih sedang dilaksanakan prosesi pemakaman. Dan diketahui pemirsa memang sudah cukup lama, sekitar 24 jam sejak meninggalnya, diketahui pada hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini para pelayat masih terus berdatangan untuk mendoakan dan untuk mengantarkan ke tempat semayaman terakhirnya Habib. Dan pemirsa, saat kami lihat juga masih rencananya akan ada para pelayat yang akan terus silih berganti untuk melakukan mendoakan beliau. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masih membahas tentang Habib Bahar bin Smith. Ya, karena kalau bagi kami ya, membahas Habib Bahar bin Smith itu ya seakan tidak ada habisnya. Ya. Kalau kita membicarakan tentang Habib Bahar bin Smith itu, kayak seakan-akan itu selalu saja ada masalah yang ditimpa oleh beliau. Ya, karena kalau kita melihat ya gaya daripada ceramah Habib Bahar bin Smith itu, ya maka seakan kita ini tidak menjadi kaget. Ya, kita tidak heran ketika ada beberapa hal-hal atau masalah-masalah yang menimpa Habib Bahar bin Smith itu. Dan ini ya ada lagi sebuah video beredar di mana di daerah ini kalau nggak salah di Manado. Nah, Habib Bahar bin Smith ini ya itu ditolak mentah-mentah. Bahkan belum turun dari pesawat nih itu sudah dihadang. Ya, artinya dari sini kita bisa simpulkan teman-teman, kita ambil pelajaran bahwa ya sebenarnya orang-orang ini ya tidak sedikit mereka ini sudah menolak dengan ya, dakwah Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Coba kalau kita mendengar alasan mereka kenapa mereka menolak Habib Bahar bin Smith, coba ya rata-rata mereka akan ya berpendapat bahwa Habib Bahar bin Smith itu ya pemecah belah umat. Ya, membuat sebuah narasi-narasi yang dapat memecah belah umat. Aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Utara dan TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi diterjunkan ke lokasi. Ya. Tidak akan orasi, tidak akan berceramah, tapi berbahas sebagai tuan rumah. Begitu, Pak. Iya. Dan Habib Hanif hanya diundang untuk mendoakan orang tuanya. Jadi begitu, Pak. Pukul 2 siang tadi. Ini ada begitu banyak ya teman-teman ya. Kita lihat ada aparatur negara ya, ada dari pihak kepolisian dan ada juga dari Bapak TNI kita. Ini yang berusaha mengamankan teman-teman. Ya. Ini kalau nggak ada Bapak kepolisian ini sama Bapak TNI ini saya nggak tahu ini Habib Bahar ini jadi apa ya. Mungkin udah jadi kerupuk ya mungkin. Aparat dari pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Utara dan Lanut Samratulangi ya. Manado disiagakan di lokasi bandara sendiri. Nah, tuh, kita lihat teman-teman. Pasti terjadinya bentrokan antara kedua kubu ini. Sekitar pukul 12 malam tadi, kubu dari Ormas Adat Minahasa sendiri sudah menarik diri dan sudah kembali ke rumah mereka masing-masing begitu ya. Sampai ada nih ya mobil barakuda teman-teman. Ya berarti ini bukan situasi yang main-main ini teman-teman. Baik, apa yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukan penghadangan terhadap Habib Bahar ini, Ya, apa pertimbangannya? Coba kita dengar. Iya, tadi saya sempat mewawancarai seorang tokoh adat dari Minahasa. Mereka menginginkan agar Habib Bahar bin Smith ini tidak menginjakkan kaki di Manado karena mereka menginginkan tidak menginjakkan kaki ya di Manado. Beliau dianggap sebagai tokoh yang intoleran, tokoh FPI yang intoleran begitu. Ya. Beliau dianggap sebagai tokoh yang intoleran teman-teman. Ya. Jadi sudah jelas teman-teman. Dan kalau hal seperti ini ya, penolakan-penolakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith, coba deh kalian cek dan kalian dengar. Ya. Rata-rata alasan daripada orang-orang yang menolak Habib Bahar bin Smith itu ya rata-rata seakan-akan sama teman-teman ya. Kalau enggak Habib Bahar dicap sebagai intoleran, ya Habib Bahar dicap sebagai pemecah belah umat. Ya, rata-rata kayak gitu teman-teman. Dan hal ini ya kalau kita melihat dengan ceramah-ceramah Habib Bahar bin Smith ini dengan dakwah atau warna daripada ceramah Habib Bahar bin Smith itu, ya maka seakan-akan hal tersebut itu menjadi sinkron teman-teman. Dengan alasan daripada mereka-mereka ini ya, oknum-oknum mereka ini yang menolak Habib Bahar bin Smith ini. Ya, coba lihat dalam ceramah yang kemarin kita sempat putar, ya. Hanya gara-gara tidak diberi izin oleh Pak Lurah, Habib Bahar sampai ngata-ngatain Pak Lurah itu bangsat. Ya, bahkan dengan lantangnya Habib Bahar mengatakan kalau malam ini saya beri komando, kita geruduk rumah Pak Lurah, kalian siap? Ya siap kata jamaahnya. Ya coba ini ceramah apa memprovokasi? Udah itu aja intinya. Terakhir sebelum saya tutup, saya ditelepon saya punya guru yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Betul nggak?
Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, Kiai ini guru saya, Habib ini, Abuya ini, Ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu ngakui kita. Maka sanad ini penting, yakni mutasil atau musalsal yang tembus sampai sunnah Rasul. Kalau sanad guru kita nggak tembus, hanya ngaku-ngaku saja di alam dunia, ini guru saya, guru saya, guru saya, di akhirat bingung kita mau diaku sama siapa. Oleh karenanya saya berharap guru saya ngakuin saya sebagai muridnya. Nah, air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jaga air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Kurang kompak. Berapa harga airnya? Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib, hizib lasor, hizib bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Makanya airnya Masya Allah. Dan juga airnya pembangunan untuk pondok pesantren. Kurang kompak. Siap bantu Habib Bahar? Siap bantu Habib Bahar? Siap bela Habib Bahar? Takbir. Sama-sama sholawat bil qulub yang panitia. Boleh. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya Ustadz Guntur Bumi, beliau UGB, saya UGG. UGB Ustadz Guntur, UGG Ustadz Gilang Gifari, sama aja. Cuma beda nasib sama beda nasab kita. Ya, akhirnya panitia siap dijalanin, akhirnya 10.000 aja buat pembangunan pesantren. Dan juga buat yang mau bantu pesantrennya Ustadz Guntur Bumi, monggo silakan, dengan sama-sama kita berjuang. Karena mereka khususnya guru saya Habib Bahar, ini nggak pernah minta proposal bangun pesantren kepada pemerintah enggak. Beliau dari umat untuk dari umat untuk umat. Dan lagi-lagi hal seperti ini itu tidak tepat dilakukan oleh seorang tokoh agama, oleh seorang muslim, ya. Apalagi kita ini dihabibkan oleh beberapa orang, ya, atau sekelompok orang. Nggak tepat lah, ya, itu bukan suatu cerminan yang baik, bukan suatu cerminan yang mulia. Ya, sedangkan agama kita ini mengajarkan berakhlakul karimah, ya, berakhlakul karimah. Ya, beradab. Ya, apalagi negara kita ini kan begitu, ya. Negara kita ini terkenal dengan adab dan sopan santun. Dan ini teman-teman, ada lagi satu video di mana memperlihatkan di sini betul-betul ada yang berubah dari Habib Bahar bin Smith ini. Kalau yang kita kenal dengan Habib Bahar bin Smith ini dengan gagah berani, ya, kuat, perkasa, tetapi di video ini yaitu terlihat Habib Bahar bin Smith itu ya didorong menggunakan kursi roda. Ya. Kursi roda, teman-teman. Begitu lemahnya, ya. Begitu berbeda jauh, ya. Pokoknya berbeda jauh dengan sosok Habib Bahar bin Smith ini yang selama ini kita kenal. Ya. Dan kalau kami mendapat informasi, ya, beliau ini sedang sakit. Ya. Entah sakitnya karena apa, walau alam, apakah karena memang kecapean, digebukin atau apa, dihadang massa, walau alam, ya. Saya nggak tahu secara pastinya. Tetapi ya silakan simak video berikut ini. Tuh, ya. Kembali lagi ke poli dipanggil sama dokternya. Nih, terlihat Habib Bahar bin Smith menggunakan kursi roda, teman-teman. Ya Bu, poli nanti datang lagi Bu. Iya Bu. Tuh, ya, ini Habib Bahar bin Smith, teman-teman. Terlihat kayak sesak dadanya. Ya. Batuk. Ada air. Ya, ini dia, ya, Habib Bahar, ya, didorong menggunakan kursi roda, teman-teman. Ya. Terlihat, ya, begitu kesulitannya Habib Bahar bin Smith ini, ya, begitu kesakitan yang beliau alami ini, lihat dari wajahnya. Ya, syafaqallah, ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tetap juga kita harus mendoakan. Walaupun kita ini tidak sependapat, tidak sejalan dengan warna dakwah daripada Habib Bahar bin Smith ini.
Ya, kita nggak perlulah untuk mengikuti akhlak daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, coba. Ya, Habib Bahar bin Smith ini dengan mudahnya mengkritik pemerintah, ya, menghina pemerintah. Pak Prabowo Subianto dikatakan sebagai pengkhianat. Padahal kita sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini untuk bangsa ini. Ya, tetapi tetap juga dikatain pengkhianat. Jadi hal seperti itu tidak tepat, teman-teman. Ya, tidak tepat. Dan teman-teman, ya, satu hal lagi yang membuat kita ini semakin terkejut, ya, semakin ya tidak menduga bahwa ketika ada kabar-kabar buruk ya mengenai Habib Bahar bin Smith ini, ya, salah satu contohnya mungkin ya tersiar kabar Habib Bahar bin Smith ini tuh masuk ke dalam ambulans atau bahkan dirawat di ruang ICU. Nah, yang komentar itu bukan justru mereka ini prihatin, ya, mendoakan yang baik-baik, tetapi justru apa? Banyak daripada mereka ini, netizen ini yang komen di kolom komentar ini, ya, itu justru mereka ini malah bersyukur. Ya, bahkan ada yang mengatakan lebih parah lagi, teman-teman. Ya, kenapa nggak lebih dari itu? Ya, kenapa hanya sampai segitu dan lain sebagainya? Ya. Ya, harus kita katakan bahwa hal seperti itu juga nggak tepat, ya, nggak manusiawi. Tetapi ya lagi-lagi teman-teman, ya, lagi-lagi bahwa di sini sekali lagi membuktikan kepada kita semua bahwa ya apa yang kita tanam, ya, maka itu juga yang akan kita tuai. Apa yang kita selama ini perbuat oleh kelakuan kita, lisan kita, ya, maka nanti lambat laun akan kita terima ya buah daripada apa yang kita lakukan itu. Ya, jadi semoga ini menjadi sebuah pelajaran untuk Habib Bahar bin Smith ini. Ya, bahwa lagi-lagi ya, kita boleh ini berdakwah atas nama kebenaran, tetapi kita juga harus memperhatikan di situ ada namanya adab dan etika. Ya, ada namanya sopan santun. Ya, tidak selamanya kita ini mau hidup semaunya, seenaknya. Ya, kita hidup ini di negara yang dimana negara ini bukan cuman kita saja yang hidup, melainkan ada begitu banyak kepala. Ya, kita hidup di negara ini bukan hanya kelompok saja kita yang hidup, melainkan ada beberapa orang, ada banyak kelompok, ada banyak etnis, ada banyak ya begitu banyak ormas yang tentu mereka ini berbeda paham dengan kita. Jadi jangan kemudian ya kita memaksakan pemahaman kita, prinsip kita untuk juga bisa diterima oleh orang lain. Yang enggak seperti itu, teman-teman. Kalau seperti itu cara kita bernegara ya bermasyarakat, maka akan kacau negara ini. Ya, maka akan kacau. Maka jalan solusi yang terbaik adalah kita ini saling menghargai. Ya, kita sampaikan saja prinsip kita. Kalau orang mau menerimanya, alhamdulillah. Tetapi kalau orang tidak menerimanya, ya bersabar. Ya, bersabar, nggak usah mencak-mencak, nggak usah marah-marah. Ya, kalau ada orang yang menolak kajian kita, ya kita introspeksi diri. Kenapa? Ya, kenapa kajian saya dibubarin sedangkan dangdutan malah diizinin? Introspeksi diri, lalu ubah itu. Ya, ubah kalau ada kesalahan dalam diri kita. Ya, bukan justru mencak-mencak, marah-marah, bahkan seakan-akan memprovokasi umat untuk menggeruduk rumah Pak Lurah. Ya, untuk mencopot Pak Lurah. Ya, ini kan apa, teman-teman? Ya, ini kan harus saya katakan, ya mohon maaf, ini adalah salah satu sifat yang tidak dewasa. Dan lagi-lagi teman-teman ya, ketika ada orang-orang yang mengkritik seperti ini, mereka ini tidak membenci Habib Bahar, mereka ini tidak membenci Habaib, enggak. Yang kami benci adalah perbuatannya. Ya, kami tidak rela kalau nama Habib yang baik, yang sudah mulia itu nama Habib itu harus ya turun citranya, ya hanya gara-gara ulah daripada oknum yang tidak terjaga ini, teman-teman. Ya. Dan seperti biasa, gimana menurut kalian? Silakan komen di bawah ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.